Yo everyone, welcome back on Mahwatch YouTube channel. Still with me Tio. Nah, kali ini gue akan sedikit bercerita dan mereview tipis-tipis salah satu brand yang sebetulnya udah malang melintang di dunia perjam tanganan. Udah lumayan lama banget ya. Penggemarnya juga udah banyak. Tapi mungkin kalau di sekarang mungkin agak tenggelam sedikit. Ini nggak tenggelam sih, mungkin karena banyak brand-brand yang lagi naik, jadinya hanya sebagian kecil aja yang nyebut atau masih nyari mereka. Tapi brand apa itu? Stay tune aja. Brand yang bakal gue bahas ini adalah Timex ya. Nah, gue kasih tahu historinya dulu ya. Kurang lebih 1854. Jadi didirikan pada tahun 1854 sebagai perusahaan jam dengan nama Waterbury. Belajar dari evolusi industri perusahaan, jam ini membuat movement yang lebih kecil dan lebih akurat dengan proses lebih efisien. Bahkan proses line assembling di perusahaan ini menjadi inspirasi industri mobil di Detroit. Oke? Nah, itu sedikit penggalan historinya. Nah, sekarang yang bakal gua bahas ini adalah TW2R25900 The Waterbury. Nah, ini modelnya. Pertama-tama yang bakal gue bahas adalah spesifikasinya. Movementnya dia menggunakan quartz movement atau battery. Nah, untuk case-nya sendiri, seperti yang kalian lihat, ini stainless steel. Ya, glass materialnya mineral crystal. Dan untuk ketebalannya sendiri ini cuman 10 mm. Nah, untuk diameternya kurang lebih ini gue suka banget ya, 40 mm. Sebetulnya diameter favorit gue itu 38-39, tapi ya maksimum 40 masih oke lah. Nah, 40 mm ini kurang lebih pas banget di pergelangan tangan orang Asia ya. Nah, selain fitur yang udah gue sebut tadi ya, apalagi sih yang ada di Waterbury ini? Nah, ini adalah fitur Indiglow. Nah, Indiglow itu apa sih? Nah, Indiglow itu adalah lampu atau backlight yang caranya kalian kalau menekan crown, nah kayak gini, menekan crown itu lampunya akan nyala di entire dialnya. Nah, yang paling gua suka adalah di sini full stainless steel tapi talinya Milanese. Karena Milanese ini sebetulnya adalah salah satu tali yang di-invented gimana caranya membuat tali yang selembut kulit, sefleksibel kayak tali leather tapi anti air. Ya, inilah jadinya. Jadi enak banget. Tapi it's okay kalau kalian nggak selera sama ini, kalian bisa ganti dengan mudah kok ya. Karena ini kan lock widthnya modelnya universal. Jadinya gampang banget diganti-ganti strap apapun sesuai selera. Nah, untuk harga sendiri Timex Waterbury yang ini yang gua pegang seri TW2R25900 UL ini kalian bisa ngerogoh kantong kurang lebih di 1,3an. Nah, next. Sekarang di tahun 1901 atau 1901. Nah, pada tahun itu perusahaan pembuat jam saku yang berharga cuman $1, Waterbury menjadi pembuat jam tangan rakyat ya. Karena ditaruh di saku membuatnya gampang rusak karena goncangan yang cukup keras di saku. Akhirnya diproduksi dengan potongan besi yang dilas langsung untuk dudukan tali jam. Sekarang kita sebut dengan lock. Lanjut lagi di tahun 1960. Wah, jauh banget ya. 1960 jam tangan Timex itu mengenalkan dirinya adalah mereka jam tangan yang sangat murah, terlihat elegan, tapi tahan lama. Dan akhirnya menjadi jam tangan dengan penjualan terbesar ketiga di Amerika dengan nama Timex. Di pertengahan abad ke-20, Timex menjadi simbol wanita mandiri, independent woman wear Timex. Dan Timex membebaskan konsumennya dengan desain yang bermacam-macam desain, namun nggak mengorbankan kualitas legendarinya Timex.
Nah, terus lanjut lagi di tahun 1970 saat dunia memasuki perlombaan menuju luar angkasa, awal dari quartz crisis juga. Nah, Timex ini mulai memproduksi jam tangan quartz untuk konsumen Timex. Jadi nggak perlu memutar crown lagi. Terus desainer Timex juga bisa bebas berkreasi tanpa harus memikirkan bentuk dan ukuran jam tangan mechanical. Jadi udah mulai dibebasin, mau desainnya kecil, gede, mau kayak gimana aja udah bebas ya. Nah, yang mau gue bahas sekarang adalah Timex Q Reissue. Nah, ini paling gue suka modelnya. Kalian bisa menilai sendiri lah modelnya ini mirip-mirip apa ya, nggak perlu gue sebut, kalian pasti tahu sendiri deh. Jadi ini namanya TW2T 80700 PET-C ya, ini namanya Timex Q Reissue. Lagi-lagi gue bahas dari movementnya dulu. Nah, untuk movementnya ini quartz, case-nya juga stainless steel, glass materialnya udah sapphire crystal. Nah, untuk diameternya ini favorit gue, cuman 38 mm dan ketebalannya cuman ada di 10 mm, pas banget. Dan ini kacanya modelnya cembung, warnanya Pepsi-nya juga begini, dan bezelnya dia no click ya, dan dia bidirectional, jadi mau diputar ke kanan ke kiri terserah sih. Ideal banget, nice. Tapi keren loh ini modelnya. Dan ini model locknya itu kayak hidden lock ya. Jadi di dalam bodinya dia bukan tipe lock yang kayak tanduk kayak gitu, dia di dalam. Dan untuk tipe ini dia nggak ada indiglo-nya. Yang pasti kalau dilihat dari markernya sih kayaknya ada lume-nya ya. Yang berikutnya gue mau lanjut di history tahun 1977. Ketika Waterbury ini jiwanya, hati sebagai tampilannya, Timex Easy Reader. Selama berkarir di jam tangan, Timex sudah menghasilkan lebih dari 100 juta produk. Dan dengan produk bestsellernya saat itu minimalis Easy Reader tetap dipertahankan Timex hingga saat ini. Dan lanjut ke tahun 1984, Timex mulai memperkenalkan jam tangan olahraga pertama di dunia yang terkenal dengan Timex Ironman. Para atlet juga memakai Timex Ironman dan memakai bersamaan dengan GPS smartwatch. Untuk saat ini ya. Nah, ke tahun 92, ini dia. 92 ingin melihat jam tangan dalam kondisi gelap. Maka Timex berinovasi dengan teknologi yang dipatenkan yang disebut electroluminescence, lampu latar Indiglo. Nah, yang bakal gue bahas ini adalah TW2T 20100 Indiglo. Jadi ini Timex Indiglo. Movementnya lagi-lagi quartz. Case-nya stainless steel. Untuk kacanya masih mineral crystal, tapi it's okay. Untuk ketebalannya sendiri cuman 9 mm. Terus diameternya kurang lebih di 40 mm. 40 mm. Enak banget sih, lagi-lagi masih pas. Cuman ini mungkin kondisi lak tulaknya ya. Model laknya dia agak sedikit panjang banget kayak tanduk. Ya, jadi ini yang membuat dia sedikit terlihat wear big selain dialnya yang clean ya. Nah, fiturnya adalah Indiglo Night Light. Nah, ini kalau gua tekan crownnya sini dia nyala. Tuh, dari sini kelihatan kan? Ini nice banget. Harga Timex Indiglo ini dengan kode TW2T 20100 UL ini kalian bisa dapetin ini cuman dengan harga nggak nyampe 1 juta rupiah.
Dan lanjut jauh sampai ke tahun 2019, Giorgio menciptakan semangat jam tangan Timex seperti terlahir kembali atau reborn, dan menciptakan jiwanya Timex kembali. Akhirnya dia membuat S1 Automatic Movement. Nah, saat ini seperti Pocket Watch 167 tahun yang lalu, koleksi American Documents bisa membangun kultur keahlian Amerika dengan presisi Eropa untuk membuat jam tangan. Jam tangan buatan Amerika bersumber dari Amerika Serikat di wilayah produsen suku cadang mobil dan dirakit di kantor pusat Connecticut dengan mesin jam Swiss berkualitas tinggi. Next yang gua bahas lagi ini adalah Timex Expedition TW4B08-100. Nah, lagi-lagi gue bahas lagi ya. Ini movementnya quartz, masih di quartz. Case-nya stainless steel ya. Glass materialnya mineral crystal. Nah, untuk diameternya sendiri ada di 40 mm, thickness-nya 10 mm ya, ketebalannya cuma 10 mm. Nah, untuk fiturnya sendiri ya ada date sama di sini tertulis Indiglo. Nah, Indiglo-nya ini kayaknya puas banget deh kalau ngelihat, terang banget. Light juga namanya fiturnya. Kalau ini yang bikin gue suka, modelnya lebih mirip jam militer ya. Walaupun sebetulnya mungkin bukan jam militer, tapi ini kayaknya enak banget sih dipakai buat daily beater. Maksudnya udah cukup buat daily beater, ini udah pas lah, nunjukin tanggal. Misalkan kalau kalian perlu tanggal, terus nunjukin waktu yang pasti, angkanya juga lengkap. Dan kalau gelap tinggal pencet aja crown-nya gini, udah terang, ada Indiglo-nya. Gue rasa ini udah cukup sih, nice and simple, easy to read. Dan yang paling penting, harganya juga nggak terlalu boros di kantong. Expedition ini ya, dan ini material strapnya juga terbuat dari Cordura tapi ada mix sama leather dikit sih di beberapa bagian. Ini keren banget sih ya, terutama buat kalian yang suka warna hitam tactical dengan diameter yang gak terlalu gede, simple. Ini cocok buat kalian sih. Nah, gimana Timex yang udah gua bahas 4 style ini, kalian suka yang mana? Kalian yang paling tahu selera kalian sih pastinya. So, buat kalian yang mau berburu Timex, mumpung masih ready stock, dan kayaknya mungkin kalian boleh cek ya di web kira-kira model apa aja. Kalian bisa browsing sampai puas di sana. Terutama buat kalian yang suka Timex, ini gue rekomendasiin buat kalian. Silahkan browsing, happy hunting and happy shopping juga. And sebelum gue close, nah kalian pasti nunggu ini kan? Ayo, yang belum subscribe buruan subscribe. Loncengnya dinyalain. Yang udah nyalain lonceng, yang udah jadi subscriber, kalian pasti udah nonton nih dari awal sampai akhir kan? Oke, yang kalian tunggu-tunggu. Nah, gua bakal kasih Timex Expedition, tapi bukan yang ini. Bukan yang ini. Pokoknya ada deh. Namanya TW4B04-400, gratis. Nah, tapi untuk giveaway ini gue ada pertanyaan. Pada tahun berapa Timex pertama kali merilis jam sport? Atau mungkin Timex Iron Man ya? Yang udah nyimak dari awal pasti tahu dong. Nah, tahun berapa Timex pertama kali merilis jam sport atau mungkin yang disebut dengan Timex Iron Man ya. Dan jangan lupa cantumin ID IG kalian tanpa @ Jadi kalau kalian nulis jawaban, langsung aja jawabannya apa. Terus cantumin ID IG kalian. Nah, jawaban pemenangnya nanti kalian cek aja di feed community YouTube kita. So, sebelum gua closing, gua ingetin lagi.
Timex ini emang keren banget menurut gua, dan harganya juga affordable banget, atau mungkin bahkan ada yang bilang murah gitu nggak sih? Affordable banget yang pasti, dan menurut gue worth it sih, masih worth it. Nah terserah kalian mau yang Indiglo, mau yang Q series, mau yang Waterbury, mau yang Expedition, mau yang Ironman, Easy Reader, whatever, atau yang mungkin Comment Shock, banyak pokoknya banyak ya. Langsung aja buruan main ke website kita di jamtangan.com, atau mungkin via aplikasi, terserah kalian lebih nyaman yang mana. Pokoknya masuk aja sekalian browsing Timex, udah gitu aja. Oke, thank you ya buat kalian yang udah nyimak dan udah nonton review dan sedikit ocehan dan cerita dari gua tentang Timex ini. Jangan lupa subscribe, tadi gue ingetin ya, like and comment, and see ya on the next video. Bye.